gitu. Makanya publikasi ini dirasa perlu untuk menyampaikan gagasan Anda, ide Anda, atau temuan Anda terkait dengan progres selama S3 itu. Yang diharapkan ada novelty ya, sehingga bisa bisa diterima oleh halayak ramai. Bahkan kalau misalkan ada kontroversi di situ bisa dibahas lagi gitu. Karena di dunia akademik sangat memungkinkan atau bahkan sangat lazim misalkan ada seseorang mengajukan teori, orang lain menentang teori itu, kemudian ada polemik yang polemik di ranah publikasi gitu. Jadi misalnya ada X bikin paper A gitu, kemudian ada Y menyanggah, itu bisa kita pakai namanya letter to editor gitu, disanggah di situ. Nanti si X yang punya paper itu bisa melakukan klarifikasi lewat letter to editor lagi, seperti itu. Jadi intinya serulah gitu ya, karena mestinya dengan ini kalau akademisi kan mestinya dengan ke kebesaran hati gitu ya, karena bisa jadi kebenaran yang dia ungkap itu belum tentu jadi kebenaran buat orang lain, kayak gitu sih. Jadi kenapa kok kita harus melakukan publikasi ilmiah? Kalau ada satu riset dilaksanakan gitu, kemudian mestinya riset itu kan ada kesimpulannya dari proses hipotesisnya dan seterusnya, tapi tidak ada paper yang dipublikasi, bisa jadi itu belum dilakukan gitu, tidak ada buktinya. Banyak sekali orang Indonesia yang senang ngomong, "Wah, saya udah tahun yang lalu, oh 3 tahun yang lalu riset saya di situ." Orang bisa dengan gampang ngomong, "Mana output-nya, mana buktinya?" Nggak ada, baru di pikiran, atau ada tapi filenya di laptop saya yang sudah rusak gitu. Nah itu berarti belum bisa diakui bahwa itu ada gitu ya. Jadi harus dilakukan, harus ada buktinya lah gitu. Kita harus biasa ngomong berdasarkan bukti, dan buktinya harus kalau bisa tertulis gitu, ada bendanya, seperti itu. Nah, kemudian ini zaman dulu waktu 2012 sudah ada Mas, waktu ini Dirjen Diktinya Prof. Joko Santoso ya. Sampai sekarang beliau masih aktif gitu di urusan publikasi ilmiah ini. Lulusan S1 waktu itu harus ada makalah yang terbit pada jurnal ilmiah. Akhirnya semua perguruan tinggi membuat jurnal yang untuk menampung itu. Kemudian ini ada beberapa yang lain ya. Kalau misalkan tahun 2020 ada SNPT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, di pasal 5355. Kemudian ada surat edaran tahun 2019 tentang karya ilmiah program sarjana, magister, dan doktor. Jadi kalau S1 cukup di repositori perguruan tinggi supaya tidak ada duplikasi ya di perguruan tinggi yang lain gitu. Kemudian kalau yang magister setara jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional. Nah, kalau S3 mestinya lebih tinggi lagi, harus jurnal internasional terindeks atau bereputasi gitu. Ini 2019 ya terkait dengan. Nah, tiba-tiba tahun 2022 2022 ada di kita juga ada namanya pedoman akademik Universitas Telkom tahun 2022. Jadi kalau S2 itu waktu itu kita sudah ada S3-nya tapi baru gitu. Jadi belum ada ini kewajibannya. Kalau S3 sekarang sudah pasti di atas ini ya, mesti harus jurnal internasional terindeks. Kalau dulu S2 aja sudah harus Sinta 1 atau Sinta 2 atau bahkan jurnal internasional terindeks gitu. Nah, kemudian tahun 2023 ini sempat ramai terkait dengan katanya tesis dan disertasi mahasiswa S2 S3 tidak wajib masuk jurnal. Ya biasa kalau media kan senangnya membuat sesuatu yang ramai. Padahal intinya tidak seperti itu. Kalau kita lihat yang oh kok magister ya ini. Nanti saya lihat yang ini ya, yang intinya gini. Kalau magister aja sudah ada kewajiban, mestinya yang S3 lebih dari itu, lebih dari magister. Terus pertimbangannya kenapa kok di TLI masih tetap menggunakan publikasi sebagai syarat untuk mendaftar sidang atau sebagai syarat kelulusan? Karena salah satu cara untuk mengklaim bahwa apa yang Anda lakukan itu mengandung novelty adalah melakukan publikasi. Karena pada saat melakukan publikasi itu ada proses review untuk melihat ada kebaruan dalam paper yang Anda tulis. Berarti ada kaitannya dengan penelitian yang Anda lakukan gitu.
Jadi Anda bisa dengan pede ngomong, oh kebaruan saya ada Pak, gitu. Dari mana buktinya? Paper saya publish di jurnal Q2 atau Q1. Dan itu udah melalui proses review. Dan reviewernya pasti bukan orang sembarangan, pasti orang yang ahli di bidang itu. Misalkan cuman bisa saja proses reviewnya hanya satu kali ya, kali tembak terus. Tapi minimal bisa ditunjukkan bagian apa yang dibahas atau diminta untuk diperbaiki sehingga paper Anda menjadi bisa diterima oleh jurnal tersebut. Itu bahkan untuk pengajuan guru besar pun kalau yang sekarang itu seperti itu. Kita nggak cuma sekedar menunjukkan bahwa saya punya paper nih di jurnal internasional bereputasi, tapi dilihat proses reviewnya itu layak atau enggak. Kan ada jurnal yang predatory itu kalau kita submit apapun isinya accepted, yang penting bayar gitu. Nah, itu yang kita hindari ya. Itu makanya jurnal-jurnal yang akan menjadi tujuan publikasi nanti harus dikoordinasikan atau didiskusikan dengan pembimbing supaya karena beliau nanti yang bertanggung jawab atas itu. Kalau ini program doktor ya prinsipnya sama ya gitu. Ada apa? Ada tugas akhir bentuk disertasi, prototipe, tugas akhir lainnya yang sejenis. Tidak ada secara eksplisit tidak ada kewajiban publikasi, tapi kalau perguruan tinggi mewajibkan publikasi itu tidak ada masalah gitu. Karena diserahkan pada masing-masing perguruan tinggi. Nah, ini beberapa kendala katanya dalam menulis artikel ilmiah. Ini kasus di Bangladesh ya. Di Indonesia rasanya nggak terlalu jauh beda. Akses ke sumber daya elektronik misalkan jurnal itu katanya susah. Utama yang yang terindeks Scopus atau di WOS ya, Web of Science. Budaya penelitian katanya kurang, lokal karya penulisan ilmiah kurang, bahasa Inggrisnya kurang, perpustakaannya nggak cukup bagus gitu, tidak ada fasilitas pendampingan statistik, insentif untuk penerbitan jurnal bereputasi dan sebagainya. Kalau di Indonesia ya rasanya nggak jauh beda. Banyak orang beralasan dengan ini. Bahkan banyak yang nyalah-nyalahin Scopus, banyak yang nyalah-nyalahin ini ya, nyalah-nyalahin kebijakan dari pemerintah gitu. Padahal yang salah bukan Scopusnya gitu, tapi cara kita memandangnya. Gitu. Nah, ini kayaknya ada urus setelah ini sih sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, kalau Anda pakai account value, insya Allah sudah aman. Untuk akses ke Scopus sudah difasilitasi. Beberapa sumber paper jurnal misalnya di Science Direct maupun di Springer di IEEE itu juga ada. Paling kalau kendalanya kalau di Tellyu itu kita nggak langganan preceding yang di IEEE Explore. Jadi kalau yang dari seminar itu kita nggak langganan sehingga kalau perlu paper dari situ itu harus ada effort khusus itu. Tapi gini, kalau memang hanya 1-2 paper Anda perlu nanti kontak saya. Nanti saya coba downloadkan dari sumber yang saya. Jadi nggak bisa. Nah, berikutnya ini urutan publikasinya. Kalau di kita buat rankingannya seperti ini. Ini kok keluar ininya. Nah, stop sharing dulu ya. Kok nanti ke sini. Nah, kalau di Tellyu urutannya seperti ini. S2, S3 itu nggak boleh masuknya ke jurnal Sinta 4, Sinta 5. Sinta itu sistem akreditasi jurnal nasional di Indonesia ya. Paling rendah Sinta 6, Sinta 5, paling tinggi itu Sinta 2, Sinta 1. Kalau Sinta 2 itu masih biasanya jurnal nasional, belum sampai terindeks Scopus. Tapi kalau yang sudah jurnal Indonesia yang sudah terindeks Scopus itu biasanya masuknya otomatis di Sinta 1. Kemudian kalau yang lebih tinggi lagi seminar internasional terindeks, jadi misalkan call for paper
yang nanti publikasinya di IEEE Explore gitu, itu masuknya seminar internasional terindeks. Kemudian lebih tinggi lagi jurnal internasional tapi yang nggak terindeks. Nah, ini secara status lebih tinggi tapi tidak disarankan. Tuh, karena apa? Kalau jurnal internasional tok tidak terindeks itu banyak sekali yang modelnya predatory gitu. Asal kita submit langsung accepted tanpa ada proses review yang baik gitu. Kemudian dari sisi apa? Kontribusi untuk value ini juga tidak cukup signifikan gitu ya kontribusinya karena dia tidak terindeks Scopus, kemudian poin di Sinta itu kecil sekali gitu. Jadi tidak disarankan. Sekalian ke atasnya. Tinggal Anda pilih mau yang Q1, Q2, Q3, Q4 tergantung dari kualitas paper Anda dan seberapa pede Anda submitnya gitu sih. Nah, kalau kita lihat sebenarnya banyak orang yang banyak yang orang yang pesimis gitu. Ngapain nulis publikasi internasional nggak ada gunanya, nambahin kertas aja gitu. Kalau saya melihat ini salah satu bentuk kontribusi kita gitu ya supaya harkat dan martabat bangsa Indonesia itu tinggi di mata dunia. Gaya bahasanya. Tapi benar. Ini peringkat di simagojr.com ya. Peringkat Indonesia itu di 30, sekarang 38 kalau nggak salah, naik dikit gitu. Tapi kita masih jauh di bawah Singapura, bahkan Malaysia. Malaysia itu di peringkat 20-an, 26 atau 27. Ini mending, karena kalau kita lihat di bawah dikit itu Thailand. Dulu kita setaranya sama Vietnam tahun 2017. Begitu ada Sinta, lumayan tuh naik tuh. Dari peringkat 60-an sampai ke 38. Kalau Anda bisa bikin paper satu atau selama kuliah satu semester satu gitu, satu paper, kan lumayan itu. Berapa banyak mahasiswa S3 kita kumulasi masukkan ke sini kan bisa misalkan geser New Zealand atau geser Mesir kan bagus gitu ya karena masa sih dari sekian juta juta apa sekian ratus ribu dosen sekian juta mahasiswa tidak bisa menghasilkan apa publikasi yang terindeks seperti itu. Berikutnya ini ranking Indonesia cuman ini sudah bergeser lagi. Kita itu di bawah Universitas Muhammadiyah Surakarta kok dari Sinta, skor Sinta. Peringkat 17 atau 18. Ini lupa saya nggak update lagi. Nah, sebagai mahasiswa TELU kan Anda punya ini ya, mestinya ada kontribusi buat TELU juga gitu ya. Jadi ayo kita apa? Publikasi Anda itu nggak cuma buat Anda sendiri tapi juga untuk institusi seperti itu. Nah, ini kenapa kok kita harus nulis paper? Kalau untuk dosen atau mahasiswa, ini kan sebagai sarana untuk komunikasi kita ke masyarakat, utamanya masyarakat ilmiah. Ini loh, kami sedang mengerjakan ini. Nanti itu bisa menjadi bahan Anda untuk berkolaborasi dengan akademisi yang lain. Gitu. Kemudian, contribution to knowledge. Nanti kalau kita tarik lagi, bisa untuk contribution to nation. Jadi meningkatkan posisi kita ya di pemeringkatan terkait dengan publikasi ilmiah. Syarat lulusan studi, kalau S2 itu Sinta 2 cukup, tapi S3 mestinya jurnal internasional bereputasi. Untuk award, kalau dosen untuk jabatan akademik dosen, ada insentif juga kalau di TELU, sampai sekian juta lah ya gitu. Kemudian, ya kalau ini kan bisa ini ya, bisa ya bisa menjadi portofolio kita gitu. Nanti, kita sudah publish di ABCD dan seterusnya. Yang ini sama, membantu institusi tadi, reputasi institusi, kemudian bentuk narsis kita dalam arti positif. Selama ini kan orang narsisnya di medsos, jalan-jalan, belanja barang mahal, dan seterusnya. Kalau kita narsisnya ini, saya kemarin publish di jurnal Q1. Orang yang bisa narsis seperti itu tidak sembarang orang, karena harus dosen atau mahasiswa kan gitu. Tidak sembarang orang nemu di jalan bisa narsis yang bentuknya akademis. Kemudian ada potensi amal jariah juga. Bayangkan misalkan paper Anda tulis, kemudian disitasi oleh mahasiswa yang sedang stuck, nggak nemu ide, kemudian baca paper Anda, dengan itu terus TA-nya selesai, dan kemudian dia bekerja dengan baik di sana, meningkatkan martabat keluarga, meningkatkan ekonominya, itu kan amal jariah. Dan itu ya pasif income aja udah publish selesai, kita nggak usah pikirkan. Nanti kan muncul tiba-tiba ada update, ada berapa citasi gitu, berapa yang kita dapat dari situ gitu. Bahkan ada beberapa teman saya, teman dosen ya,
Ada yang satu itu meninggal tahun 2021 kalau nggak salah. Sampai 2022 itu masih ada paper yang publish gitu. Mungkin bareng sama kolaboratornya gitu. Tapi kemudian sampai sekarang pun itu masih muncul sitasinya. Masih di atas 100, di atas 100 sitasi dalam 1 tahun. Lebih tinggi dari sitasi di paper saya tahun ini. Nyebelin itu. Terus ada juga dosen meninggal tahun 2018 sampai tahun 2020 masih ada paper dia yang publish dan sampai sekarang masih jalan itu sitasinya. Tiap tahun paling nggak 100 gitu. Jadi sudah 6 tahun yang lalu meninggalnya gitu. Ya jangan nunggu kita meninggal baru ada yang sitasi ya. Tapi minimal itu salah satu iming-iming bahwa apa yang kita lakukan mestinya tidak sia-sia. Nah, pilihan publikasinya seperti apa? Pertama kita harus tentukan mau ke jurnal atau ke seminar. Kalau jurnal itu enaknya apa? Sorry. Kalau seminar enaknya apa? Kalau papernya itu terbatas. Kapan deadline, kapan acceptance-nya mau diterbitkan, kapan seminarnya, paling nanti nunggu publish-nya. Kita kadang-kadang nggak jelas. Karena tidak ada urutan kapan terbitnya. Tapi kalau jurnal, itu proses review-nya biasanya agak panjang nih. Ada yang sampai setahun, bahkan ada yang 2 tahun. Tuh, makanya saya sarankan secepat mungkin Anda punya pegangan supaya nanti kapanpun Anda mau sidang disertasi itu bisa gitu. Jurnal itu enaknya begitu ada acceptance letter kita udah tahu nih kira-kira publish-nya kapan. Kita lihat aja dalam 1 tahun ada berapa kali terbit gitu. Kemudian pilihan berikutnya nasional atau internasional. Kalau buat Anda sih rasanya kalau nasional lewat lah ya, harusnya internasional. Karena internasional maka ya mestinya cari yang terindeks Scopus, yang tidak terindeks nggak usah lah ya. Bahasanya mestinya bahasa Inggris gitu. Boleh sih sebenarnya pakai bahasa Spanyol atau pakai bahasa Arab, cuman lebih susah, mending cari yang bahasa Inggris aja. Kecuali memang Anda jago bahasa Arab gitu ya. Saya pernah submit paper ke jurnal Arab itu dapat komennya tulisannya Arab itu, Arab gundul itu. Nggak paham itu. Udah habis itu saya untungnya di reject. Jadi tulisannya reject-nya bahasa Inggris, jadi tahu maksudnya ya sudahlah gitu. Kemudian pilihan berikutnya mau open access atau tidak open access. Kalau open access biasanya bayar. Kalau jurnal-jurnal yang golden open access itu yang Springer tuh bisa sampai 2.000 US dollar, ada yang sampai 3 ribuan gitu. Tapi cari yang murah lah, ada atau bahkan yang gratis juga bisa gitu. Nah, mestinya tergantung dari tujuannya, mau cepat, mau mau kualitas atau pendanaannya ada nggak? Kita harus tentukan itu dulu. Kemudian cari koordinasikan dengan dosen Anda gitu, dengan promotor Anda. Karena apa? Mestinya beliau juga punya kepentingan kan, nyari yang bereputasi supaya poinnya tinggi. Syaratnya nih kalau di Simago nanti Anda cari yang SJR-nya di atas 0,1 gitu. Kemudian kalau mahasiswa S3 ya International Conference Index ini biasanya untuk syarat tambahan aja dan jurnal terindeks ya, terindeks Scopus. Nanti bisa dicari sih terindeks Scopus atau enggaknya dari Scopus. Kalau ada yang nggak paham nanti saya tunjukkan cara nyarinya. Nah, kalau menulis di jurnal internasional terindeks itu ada 2 pilihan. Mau nulis papernya dulu atau milih jurnalnya dulu. Kalau mau nulis manuskripnya dulu, kita bebas aja enaknya. Jadi tulis aja semua yang jadi, kemudian cari jurnalnya, baru kita nulis lagi, kita review sesuai dengan jurnal yang kita tuju. Nah, apa aja yang perlu diubah nantinya? Yang pertama template, gaya bahasa, dan metode presentasinya gitu. Naruh gambarnya seperti apa, captionnya apa, itu ada template-nya khusus itu. Jadi kalau yang enaknya kalau nyusun manuskrip dulu, itu kita lebih bebas, tidak terpaku sama template. Kalau milih jurnal dulu enaknya kita sekali kerja langsung dapat gitu. Hanya mungkin agak lama karena kita sambil nulis sambil mikir harus seperti apa ini. Nyarinya bisa di sini ya jurnal Finder-nya Elsevier atau di Scopus di source ini. Kemudian tiap-tiap publisher besar biasanya ada itu. Caranya ngecek kita cocoknya masuk di jurnal apa. Kita submit abstraknya atau submit judulnya nanti muncul jurnal-jurnal yang sesuai dengan situ. Nanti yang dilihat apa aja. Nah, ini kan acceptance rate. Acceptance rate itu penting. Ada yang nulis dengan bangganya, acceptance rate-nya 0, cuman 20%. Artinya dari 10 jurnal kan cuma 2 yang
10 paper hanya 2 yang bisa diterima. Nah, yang kayak gitu tuh hindari gitu. Karena apa? Khawatirnya lebih banyak yang di-reject-nya ya. Kemudian processing time-nya, ada yang proses review-nya sampai 2 tahun. Nggak bisa itu, nggak bisa dipilih untuk Anda yang lagi S3. Karena apa? Anda lulus baru ada LOA kan, iya kalau diterima, kalau enggak kan ngulang lagi gitu. Kemudian isu tiap volume, misalkan setahun terbitnya ada yang 12 kali, ada yang cuman 2 kali setahun. Nah, yang 2 kali itu kayaknya harus dihindari, karena apa? Pasti lama itu prosesnya gitu ya. Nanti sambil jalan pasti Anda akan mulai nyari itu. Nanti saya tunjukkan beberapa resource yang bisa Anda pakai untuk nyari-nyari kayak gini. Kemudian yang paling penting adalah cari informasi di author guideline tiap jurnal yang mau dituju. Karena apa? Jangan sampai jangan sampai kita di-reject hanya gara-gara salah scope jurnalnya. Saya pernah 2 atau 3 kali kayak gitu. Jadi di-reject itu cuma dalam waktu 2 jam. 2 jam habis submit langsung di-reject. Scope-nya nggak masuk ini. Menyedihkan sih, tapi ya nggak apa-apa, ongkos belajar itu. Yang penting nggak boleh baper. Kemudian yang penting adalah template ya, reference style-nya, gimana nulis reference-nya, cover letter-nya harus seperti apa. Kemudian ada author nggak kelihatan ya. Cover letter, author statement-nya, kemudian review recommendation, kadang-kadang ada yang minta, kamu mau di-review sama siapa aja, itu harus muncul gitu ya. Kemudian lihat cara submission-nya, ada pakai OJS, Open Journal System, ada pakai EasyChair, ada yang pakai Editorial Manager, ada pakai EDAS, dan lain-lain. Ini penting. Atau kadang-kadang ada yang cuma kirim email aja. Cuman kalau kirim email, kita nggak bisa tracking nih statusnya sampai mana gitu. Paper yang baik itu bahasanya ada 3 komponen ya, ada 3 komponen dalam paper. Ada konten, idenya, kontribusinya apa. Kedua bahasa, yang ketiga itu presentasi gitu. Nah, kalau ide itu kalau mau gini, ide dan bahasa itu saling mempengaruhi. Sebagus apapun idenya, kalau tidak disampaikan dengan baik, maka percuma. Tapi sebagus-bagusnya kita bungkusnya, tapi kalau idenya jelek, itu juga nggak akan ngangkat. Makanya yang pertama menurut saya sih yang paling penting ada idenya dulu, baru dibungkus dengan bahasa yang baik. Jadi kontribusinya, ide yang bagus adalah kontribusinya jelas, novelty-nya apa. Nah sekarang orang cenderung lebih suka menuliskan list kontribusi. Kontribusi dari paper ini adalah A apa, B apa, C apa gitu. Kalau dulu orang senangnya implisit. Penelitian ini memberikan misalnya metode baru dalam ini. Nah, itu dianggap kurang tegas gitu, kurang eksplisit gitu. Kemudian papernya harus berdasar waktu ya, maksudnya topiknya masih up to date. Jangan membahas sesuatu yang sekarang udah ditinggalkan orang gitu. Kecuali memang ada tambahan lagi yang baru. Kayak zaman dulu mungkin tentang cerita, kalau komunikasi cerita tentang PTT, push to talk itu masih ini ya, masih panas gitu. Karena apa? Orang pengen menghemat, karena zaman dulu komunikasi via mobile data itu masih sangat mahal, sehingga ngakalin lah pakai PTT supaya enggak. Nah, sekarang udah nggak laku kan itu gitu, karena masalahnya sudah terpecahkan gitu. Kemudian referensi harus masih mutakhir 3 sampai 5 tahun terakhir gitu ya. Gambar dan tabel itu memadai, resolusi cukup tinggi, skalanya terbaca, karena bisa jadi jurnalnya meminta resolusi yang sangat tinggi. Saya pernah 2 kali di-reject hanya gara-gara gambarnya itu kurang tinggi resolusinya. Jadi dia mintanya 300 atau 200, saya mentok di saya waktu itu nggak bisa ngeditnya ya. Mentok di 100 kalau nggak ada 100 dp. Kemudian ada analisis yang jelas, jadi ada perbandingan dengan penelitian sebelumnya, impact dari paper ini, dan kita bisa menyatakan kelebihan gitu, meskipun tidak boleh tidak boleh over claim gitu. Nah, ini beberapa yang bisa kita persiapkan. Yang pertama adalah
riset artikel. Kalau riset artikel ya Anda melakukan penelitian, hasilnya apa itu yang dipublikasi. Kemudian ada short paper atau communication. Ini mirip dengan riset artikel, tapi lebih pendek. Mungkin hanya 2 halaman gitu, bahkan bisa jadi 1 halaman. Gunanya buat apa? Untuk klaim bahwa ini sudah kita tag ini apa? Metode ini udah punya kita gitu. Jadi cepet-cepetan. Karena bisa jadi kita kalau misalkan nunggu riset artikelnya keluar, waktunya lebih lama, sehingga ada orang lain yang klaim duluan. Gitu. Saya pernah dulu ada kasus dosen di sini waktu publish 2 minggu sebelumnya sudah ada yang publish duluan. Sehingga apa? Suruh ngulang lagi, suruh bikin yang baru. Kan menyedihkan. Saya juga pernah tahun 2017 atau 2018 ya. 2018 kayaknya. Mau submit, iseng-iseng saya cari yang keyword-nya sama dengan yang saya lakukan, ternyata nemu tuh. 2 bulan sebelumnya sudah ada yang submit paper dengan metode yang sama. Sama persis metodenya. Mau mundur itu, tapi kalau udah nggak dipublish kan sayang. Akhirnya saya lihat, oh ternyata satu kasusnya beda, skenarionya beda gitu. Sehingga apa? Saya masih bisa masuk sih. Cuman sayangnya paper itu reject setelah hampir 2 tahun direview, direvisi, reject. Terakhir saya udah 3-4 kali reject, tapi kan saya sayang ya, maksudnya saya perbaiki terus. Akhirnya baru publish tahun 2023 bulan Oktober. Padahal paper itu ready bulan apa ya? Bulan 2017 kalau nggak salah. Ready 2017, baru publish tahun 2023 bulan Oktober. Menyedihkan itu. Tapi itu bukti kalau saya orangnya nekat. Nggak peduli, tulis ulang, perbaiki, submit lagi. Beberapa data, untung datanya tidak ini ya. Apa metodenya bukan kasusnya bukan kasus yang bisa obsolete gitu, tapi masih tetap up to date sampai sekarang. Jadi short paper dan komunikasi mirip. Kemudian ada comment to editor. Jadi misalnya gini, Anda baca satu paper, terus menemukan ada satu isu yang kayaknya perlu dibahas lebih dalam. Anda bikin tulisan ke editor membahas isu itu. Bisa jadi misalnya gini, oh metode ini sebenarnya nggak tepat untuk ini karena kasusnya ini. Anda bisa buktikan tuh lewat persamaan matematis, lewat simulasi dan seterusnya. Itu semacam menyanggah ya. Bisa menyanggah, bisa mengapresiasi gitu. Nah, itu ini agak jarang dilakukan orang, tapi bisa menjadi bahan Anda untuk nyari publisitas sih sebenarnya gitu. Nanti pasti ada kalau misalkan bentuknya nyangga pasti akan ramai tuh ada apa namanya? Ada sanggahan lagi atau klarifikasi dari author yang Anda sanggah, bisa seperti itu. Kemudian yang bisa dilakukan sesegera mungkin itu review atau survei paper atau bibliometrik. Jadi Anda sambil jalan sampai akhir semester ini kan targetnya kualifikasi ya. Kalau mata kuliah ini nanti keluarnya survei atau review paper sebagai dasar Anda untuk membuat proposal. Gitu. Nah, sambil memenuhi mata kuliah ini atau nanti persiapan kualifikasi, Anda bisa lakukan ini review atau survei paper sehingga nanti ketemu nih apa state of the art-nya, bisa ketemu ininya gitu, bisa ketemu titik celah yang Anda bisa lakukan di bidang topik yang Anda akan tekuni untuk penelitian seperti itu. Ini sudah ya. Jadi sudah